Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Cahya Pertiwi, biasa disapa Latifah. Saya dari UIN Raden Mas Said Surakarta, dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melakukan book review terkait mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya akan mereview terkait buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama karya Abdullah Triwahyudi SAG SHMH, di mana diterbitkan oleh CV Mandar Maju Bandung dengan jumlah halaman 258 halaman, diterbitkan pada tahun 2018. Nah, teman-teman, di dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama ini juga disertai dengan contoh-contoh surat yang mungkin akan digunakan dalam praktek hukum acara di peradilan agama. Nah, untuk isi bukunya sendiri, di dalam buku ini terdapat 9 bab, di mana setiap babnya terdapat subbab-subbab yang menjelaskan terkait bab tersebut. Nah, untuk bab yang pertama itu sendiri berisi terkait lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Lalu bab yang kedua itu terkait pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Lalu yang ketiga, bab ketiga yaitu tahap persiapan. Lalu bab yang keempat terkait tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Lalu bab yang kelima terkait tahap pendaftaran gugatan atau permohonan, dan bab yang keenam terkait tahap pemeriksaan perkara gugatan, dan bab-bab yang ketujuh itu terkait dengan pembuktian, dan bab yang kedelapan terkait dengan upaya hukum, dan bab terakhir tentang pelaksanaan putusan. Pada bab pertama dalam buku ini menjelaskan terkait lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam buku ini, pada bab ini juga dijelaskan terkait Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung itu sendiri, lalu yang kedua peradilan umum, yang ketiga peradilan agama, yang keempat peradilan militer, dan yang kelima peradilan tata usaha negara. Lalu lembaga peradilan yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi, di mana disebutkan dalam buku ini Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi ini sendiri berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Nah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presidennya diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk bab yang kedua ini dijelaskan terkait pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Nah, untuk pengertian dari hukum acara peradilan agama sendiri adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam tentang bagaimana cara bertindak di persidangan pengadilan agama, dan bagaimana cara mengatur bagaimana pengadilan agama dapat menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan pengadilan agama itu sendiri. Nah, untuk sumber-sumbernya itu ada 6. Yang pertama yaitu hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta dengan perubahan-perubahannya. Lalu yang kedua yaitu hukum acara perdata sebagaimana berlaku pada peradilan umum. Lalu yang ketiga yaitu kompilasi hukum Islam. Yang keempat
kompilasi hukum ekonomi syariah, yang kelima qanun, dan yang keenam doktrin atau ilmu pengetahuan. Lalu lanjut kepada bab 3. Dalam bab 3 ini terdapat 8 subbab, diantaranya yang pertama yaitu terkait permohonan dan gugatan, lalu kewenangan relatif, kewenangan absolut, lalu yang keempat kewenangan absolut peradilan agama di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, lalu yang kelima pilihan hukum dalam perkara warisan dicabut, yang keenam yaitu kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik antar orang Islam dengan non-Islam, yang ketujuh pihak-pihak yang terkait dalam perkara dalam acara peradilan agama, lalu yang ke-8 yaitu terkait kuasa. Dalam peradilan agama terdapat 2 jenis perkara, yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan disebut juga volunter dan gugatan disebut juga dengan kontensius, di mana permohonan adalah perkara yang tidak ada pihak-pihak yang sedang dalam saling bersengketa, sedangkan gugatan adalah perkara yang dimana pihak-pihaknya ini terdapat sengketa antara kedua belah pihak. Lalu sebab yang kedua yaitu kewenangan relatif, di mana kewenangan relatif adalah kekuasaan dan kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama, atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Dalam kewenangan relatif perkara permohonan terdapat pengecualian, yaitu dalam permohonan cerai talak dan cerai gugat. Di dalam bab ini juga terdapat contoh surat kuasa sebagai pemohon maupun termohon, dan ada juga surat kuasa untuk tergugat atau penggugat. Lalu pada bab yang keempat itu dalam buku ini membahas terkait tahap pembuatan gugatan dan permohonan. Terdapat 5 sub bab. Yang pertama yaitu terkait pembuatan permohonan dan gugatan, yang kedua putusan serta mata, lalu yang ketiga gugatan provisional, yang keempat sita jaminan, dan yang kelima kumulasi gugatan. Dalam bab 4 ini juga diberikan contoh terkait tentang cara membuat contoh permohonan surat cerai talak dan contoh surat gugatan cerai oleh suami. Dan dalam bab 4 ini juga diberikan contoh terkait surat gugatan cerai dengan gugatan provisional. Baik, kita lanjut ke bab yang kelima yaitu tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Dalam bab 5 ini terdapat 4 subbab, yaitu terkait yang pertama pendaftaran gugatan atau permohonan, yang kedua penetapan majelis hakim, yang ketiga penetapan hari sidang, dan yang keempat pemanggilan para pihak. Untuk bab yang ke-6 itu terkait tahap pemeriksaan perkara gugatan. Di sini terdapat 2 subbab. Yang pertama yaitu hal-hal yang mungkin terjadi selama pada sidang pertama. Lalu subbab yang kedua yaitu proses pemeriksaan perkara. Lalu pada bab ke-7 itu dalam buku ini dijelaskan terkait pembuktian. Terdapat 5 subbab, yaitu yang pertama bukti surat, yang kedua bukti saksi, yang ketiga persangkaan, dan yang keempat yaitu pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Lalu pada bab yang ke-8 terdapat 2 subbab, di mana pada subbab yang pertama yaitu membahas terkait upaya hukum biasa yang terdiri dari farzab, banding, dan kasasi. Baik, untuk subbab yang kedua yaitu terkait upaya hukum luar biasa, di mana terdapat 2 upaya, yaitu yang pertama peninjauan kembali, lalu yang kedua yaitu perlawanan pihak ketiga atau der den verzet. Nah, untuk bab yang selanjutnya, bab yang ke-9 yaitu terkait pelaksanaan putusan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait book review buku hukum acara peradilan agama. Menurut saya buku ini sangat cocok dibaca bagi kalian yang sedang mempelajari hukum acara peradilan agama, karena di sini bahasa yang digunakan cukup mudah dimengerti dan tulisannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sehingga mudah untuk dipahami.
Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.